warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syalani Mulyawati dari kelas 12 IPA 3. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi kelas 12 semester 1 pelajaran bahasa Indonesia yang telah saya pelajari sebelumnya. Dan ini merupakan tugas penilaian akhir semester 1 saya. Oke, langsung saja ke videonya. Materi yang akan kita pelajari ada 3 materi. Yang pertama adalah tentang surat lamaran pekerjaan, dan yang kedua tentang cerita sejarah, serta yang ketiga tentang teks editorial. Nah, untuk video pertama ini saya akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Materi pertama yaitu tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, di materi ini ada 2 hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah tentang unsur dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Dan yang kedua tentang kaidah-kaidah kebahasaannya. Baik, yang pertama adalah unsur dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Kalau kita ingin membuat surat lamaran pekerjaan yang baik, yang benar, dan sesuai dengan kaidah bahasa surat, maka ada 9 poin yang harus kita perhatikan. Poin pertama yaitu adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Di poin ini diletakkan di bagian atas sebelah kanan surat dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Poin kedua yaitu adalah hal dan lampiran. Ingat, dalam membuat hal dan lampiran kita tidak boleh menyingkat dan tidak boleh menggunakan angka, tetapi harus menggunakan huruf. Poin ketiga yaitu adalah alamat surat. Nah, dalam alamat surat ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga. Yang pertama, tidak boleh menggunakan kata kepada. Kedua, kita juga tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Yang ketiga, cukup 3 baris saja dan di setiap baris tidak diakhiri dengan tanda titik. Keempat, kata jalan tidak boleh disingkat seperti contohnya JL titik itu tidak boleh. Oke, poin keempat yaitu adalah tentang salam pembuka. Nah, di salam pembuka ini biasanya kita mencantumkan kata-kata dengan hormat, kemudian kita kasih tanda koma di bagian akhirnya. Poin kelima yaitu adalah alinea pembuka. Di alinea pembuka ini berisi pernyataan umum akan pelamar dan juga harus disusun dengan kalimat yang baik, yang sopan agar pihak institusi ketika membacanya tidak menyinggung mereka. Dan juga isinya itu harus sesuai dengan sumber informasi yang kita dapatkan. Sebagai contoh, kalau kita mendapatkan sumber informasi tentang lamaran pekerjaan ini dari iklan atau dari inisiatif sendiri atau dari pengumuman dari instansinya, itu berbeda. Jadi harus diperhatikan ya. Kemudian poin ke-6 yaitu adalah isi. Di isi ini ada 3 hal penting. Yang pertama adalah identitas. Identitas ini mencakup nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat. Dan di bagian identitas ini kita juga tidak menggunakan huruf kapital di bagian awal kata serta tidak menggunakan tanda titik. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan dalam isi yaitu adalah maksud dan tujuan. Di maksud dan tujuan ini akan kita jelaskan keterangan mengenai alasan kenapa sih kita membuat surat lamaran pekerjaan ini begitu. Dan yang ketiga yang harus kita perhatikan juga adalah pernyataan lampiran. Jadi segala syarat yang harus kita penuhi ketika kita ingin melamar pekerjaan itu harus dilampirkan. Ingat juga bahwa di setiap rincian itu harus menggunakan tanda titik koma dan di akhir lampiran harus menggunakan tanda titik. Oke, masuk ke poin ke-7 yaitu adalah penutup. Penutup ini harus menunjukkan keantusiasan kita sebagai pelamar kepada pihak institusi. Contohnya tuh seperti ini. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan ini. Seperti itu. Jadi menunjukkan keantusiasan kita sebagai pelamar. Poin ke-8 yaitu adalah salam penutup. Salam penutup ini menunjukkan penghormatan kita, etika, sopan santun kita kepada pihak institusi. Dan biasanya kita menggunakan kata-kata hormat saya, kasih tanda koma di bagian akhirnya. Dan poin yang terakhir atau poin ke-9 yaitu adalah tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan dan nama terang ini diletakkan di bagian paling bawah pojok sebelah kanan dari surat. Dan untuk nama harus menggunakan nama lengkap. Serta biasanya ada beberapa institusi atau perusahaan yang meminta kita untuk menaruh materai di situ. Oke.
Nah, jadi hal selanjutnya yang harus kita perhatikan juga adalah kaidah kebahasaan. Selain dari unsur dan sistematika, hal penting lainnya yaitu adalah kaidah kebahasaan. Lantas sebenarnya apa saja sih kaidah kebahasaan yang harus kita perhatikan? Kalau kita lihat dalam surat lamaran pekerjaan, kaidah kebahasaannya itu seperti pertama, menggunakan bentuk surat yang standar. Kemudian yang kedua, bahasa yang digunakan itu bahasa yang baik dan benar serta kata-katanya itu sopan. Selanjutnya, tulisannya itu harus bersih, mudah dipahami, dan sesuai dengan ejaan. Lalu perhatikan juga kata pengantar. Kata pengantar di sini haruslah jelas, singkat, padat, namun informatif dan tepat sasaran. Dan akan lebih baik lagi kalau kita bisa melengkapi bagian-bagian surat sehingga sesuai dengan norma-norma bahasa surat. Jadi dimulai dari tanggal dan tempat pembuatan surat, kemudian hal dan lampiran, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, hingga ke tanda tangan dan nama terang itu haruslah lengkap. Bagi kalian yang masih mengalami kebingungan ataupun kesulitan dalam membuat surat lamaran pekerjaan, aku punya tips yang pastinya bisa membantu kalian dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Apa saja sih? Jadi yang pertama yaitu adalah perhatikan bahasa. Bahasa di sini yang dimaksud haruslah bahasa yang baik dan benar dan menggunakan kata-kata yang sopan juga. Selain itu, perhatikan format penulisan. Format penulisannya akan lebih baik kalau itu memang rapi, jadi emang enak dilihat sama pihak institusi ketika membaca surat lamaran pekerjaan kalian. Selain itu juga, jangan terlalu banyak memasukkan hal-hal seperti identitas secukupnya saja, lampiran secukupnya saja, jangan berlebihan dan jangan kekurangan juga. Dan hal penting lainnya yaitu adalah kalian bisa melampirkan sertifikat pengalaman kerja ataupun prestasi kalian sehingga akan lebih mudah mempertimbangkan kalian untuk diterima di perusahaan atau instansi tersebut. Itu dia video pertama tentang surat lamaran pekerjaan. Nantikan juga video kedua dan video ketiga untuk materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.